Saya akan persilakan kepada Pak Ober, Lensius Siagan, MPD, kami persilakan. Kepada Pak Ober, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Is atas kesempatan yang diizinkan kepada saya, kepercayaan kepada saya untuk meneruskan acara ini. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada kita semuanya atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan waktu untuk mengikuti webinar kali ini. Pertama, kami sangat bersyukur sekali di sini ada instruktur kami, Ibu Yulia, yang selalu senantiasa untuk terlibat di dalam webinar. Demikian juga kami kedatangan seorang tamu yang khusus, yaitu Duta Rumah Belajar. Selamat sore, Bu Kamila. Ya, tentu kita sebagai guru. Selamat sore, Bu Kamila. Ya. Tentu kita sebagai guru di saat-saat ini pastinya kita harusnya sebagai guru harus kreatif dan interaktif di dalam pembelajaran. Nah, kita selalu menggunakan pastinya teknologi di masa pembelajaran daring ini. Ada begitu banyak platform yang kita gunakan untuk mendeliver proses pembelajaran sehingga di kelas-kelas maya yang kita laksanakan haruslah interaktif dan menarik. Nah, salah satu platform yang sering kita gunakan yaitu menggunakan PowerPoint. Di sini Pak Yusuf sebagai presenter yang akan meramu materi ini agar pembelajaran itu sangat interaktif. Untuk tidak menghabiskan waktu, mari kita sambut Pak Yusuf sebagai presenter. Pasti ini sangat menarik. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Ober dan Bu. Mute masih Pak. Masih mute ya? Sorry. Pak Yusuf masih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Is Apriani dan Bapak Ober Lensius yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pemanfaatan PowerPoint dalam pembuatan kuis interaktif. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang pada saat ini sudah bersedia hadir dalam ruangan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang saya buat di dalam flyer, yaitu berkaitan dengan masalah pemanfaatan PowerPoint dalam pembuatan kuis interaktif. Di sini jelas bahwa saya nanti tidak akan terlalu banyak membicarakan masalah teoritis atau hal teoritis. Kita nanti akan langsung mempraktekkan atau menemukan tentang tata cara pembuatan sebuah kuis yang interaktif dan menarik. Namun sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya mohon kepada Bapak Ibu, mohon bantuannya. Pertama, saya akan membuat sebuah pertanyaan di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu tadi saya mohon untuk memberikan jawaban sejujur-jujurnya. Yang mana jawaban ini nanti akan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Mohon tunggu Bapak Ibu ya. Saya bikin pertanyaan dulu. Kemudian Bapak Ibu langsung memberikan jawaban di bawahnya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu buka chat, kemudian silakan menjawabnya sejujur-jujurnya. Saya kasih waktu 2 menit Bapak Ibu. Microsoft MS ya Pak? Ya, MS Word. Ya. Jadi pertanyaannya apakah Bapak Ibu sudah memahami aplikasi MS Word apa belum? Monggo dipersilahkan.
Baik Bapak Ibu, ada 3 jawaban yang terdapat di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Yuliati Mulyana, sudah namun belum maksimal. Kemudian Ibu Siti ya, dari Ibu Kamila Harahap sudah, dan dari Pak Belen Sialagan juga sudah. Dari seluruh jawaban yang diberikan oleh yang hadir dalam ruangan ini, itu artinya secara umum, secara garis besar bahwa semua peserta yang ada di sini sudah memahami penggunaan Microsoft Word. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa ini saya tanyakan? Karena bagi saya, Microsoft PowerPoint itu dasarnya adalah Microsoft Word. Jadi siapapun yang sudah bisa Microsoft Word, insya Allah ketika dia menjalankan atau menggunakan aplikasi PowerPoint akan mudah Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya Word saja tidak bisa, nanti ketika dia menggunakan Microsoft PowerPoint akan mengalami kesulitan yang berarti. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu, sehingga dengan jawaban Bapak Ibu ini nanti saya akan sedikit cepat di dalam menjelaskan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke share screen. Langsung ke TKP aja Bapak Ibu. Silakan Bu, di share screen. Iya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum Bapak Ibu membuat sebuah kuis yang interaktif dan menarik, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Syarat yang pertama tentu saja Bapak Ibu harus menginstal aplikasi PowerPoint-nya. Boleh Bapak Ibu menginstalnya di 2007, boleh di atasnya sampai 2019, boleh Bapak Ibu. Yang penting jangan di bawah 2007. Karena kalau aplikasi PowerPoint yang kita gunakan adalah aplikasi PowerPoint di bawah 2007, ini ada sedikit perbedaan. Banyak fitur-fitur yang tidak ada Bapak Ibu. Kemudian syarat yang kedua, Bapak Ibu harus punya aset. Ya, aset yang akan kita gunakan untuk pembuat kuis menggunakan aplikasi PowerPoint. Misalnya, Bapak Ibu harus sudah punya home, ya, ikon home. Kemudian Bapak Ibu juga harus punya ikon next slide dan lain-lain Bapak Ibu yang menunjang pembuatan kuis menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyediakannya. Kalau seandainya Bapak Ibu memang berminat untuk memilikinya, nanti bisa japri langsung ke saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama waktu lagi, mari kita praktekkan bagaimana kita membuat sebuah kuis yang interaktif dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Baik Bapak Ibu, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah silakan Bapak Ibu membuka blank presentation yang terdapat pada aplikasi PowerPoint. Blank presentation ini artinya bahwa slide-nya itu kosong. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Pak Ober, ini kelihatan nggak Pak? Pak? Ober? Halo? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak presentasinya. Cuman belum diinikan Pak. Di mana Pak Ober? Ya, balik. Belum dijalankan dia. Belum dijalankan Pak. Posisinya kurang lebar Pak di presentasinya. Kurang lebar ya? Iya, mungkin ditekan F5 Pak. F5. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Oke, Pak. Ibu. Oke. Gimana Pak Ober? Sudah? Masih tetap yang semula di. Oke. Gimana Pak? Di ininya Pak, sebelah kiri. Iya. Boleh diapakan Pak sebelah kirinya? Itu kan ada yang tanda untuk memulai ini Pak. Mana saya bilang? Yang ada 100%. Sudah Pak, udah diperbesar. Di sebelah kirinya Pak, di sebelah kiri di. Bukan Pak, bukan itunya. Bukan presentasinya Pak, cuman di sebelah 100% ada gambar presentasi.
yang Sudah Pak ya? Ya, oke Pak. Oke. Silakan Pak. Oke Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah Bapak Ibu tentu saja membuka file yang baru. Ya, file yang baru atau file yang sudah ada dengan cara memilih yang blank. Blank ini artinya kosong, Bapak Ibu ya. Yang tujuannya nanti untuk background Bapak Ibu, untuk background. Kemudian setelah slide pertama yang kosong ini, kemudian kita akan memasukkan background yang berbeda. Caranya adalah kita mengklik insert, kemudian kita mengklik picture sampai terbuka aset-aset yang sudah kita siapkan tadi Bapak Ibu. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan aset. Kita ambil salah satunya adalah misalnya media. Ya, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Nah, supaya menarik Bapak Ibu, kita pilih salah satunya. Misalnya saya ingin memilih di sini gambar animasi pemandangan. Kita klik, kemudian kita insert. Kemudian gambar yang masih kecil ini kita lebarkan dengan cara kita menarik bagian pojok dari gambar ini sehingga nanti bisa menutupi seluruh bagian dari slide ini. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita rapikan Bapak Ibu. Kita rapikan sampai menutupi seluruh permukaan dari slide. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini slide yang sudah diberikan background picture atau gambar. Kemudian supaya mempermudah, karena rencananya di sini akan dibuat 3 slide, maka kita kopikan saja slide pertama ini menjadi slide kedua. Caranya Bapak Ibu Ctrl C, kemudian Ctrl V. Sorry Bapak Ibu ya. Ctrl C, Ctrl V, kemudian Ctrl C, Ctrl V, sehingga tersedia 3 slide dengan latar belakang yang sama. Kemudian untuk slide yang pertama Bapak Ibu, ini dikenal dengan sebagai slide pembuka, atau kalau dalam buku disebut dengan cover, ya, cover dari slide. Nah, untuk menghiasi cover ini sama seperti tadi langkahnya, kita insert Bapak Ibu. Kemudian kita pilih kira-kira gambar yang menarik misalnya. Di sini saya akan mengambil sebuah papan yang nanti diisi dengan sebuah tulisan. Bapak Ibu ya. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita tambah lagi supaya lebih menarik lagi. Misalnya saya akan di sini menambah orang atau anak-anak. Oke. Kemudian kita atur di sebelah pojok kanan. Seperti ini Bapak Ibu. Karena ini adalah slide pembuka atau slide cover, maka biasanya dimulai dengan tulisan mulai. Maka kita harus memasukkan tulisan mulai dengan catatan memasukkan kotak terlebih dahulu. Maka kita harus memasukkan save, Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih kotak. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah. Ya. Nah, untuk memperindah tampilan kotak ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengubahnya dengan mengklik format. Kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan di Shape Styles. Ya. Kita klik bawah, silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau saya lebih cenderung memilih yang mengkilap, ya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita kasih merek, ya, kita kasih merek. Caranya Bapak Ibu klik kanan, kemudian Bapak Ibu mengklik Edit Tag, ya, Edit Tag, sehingga muncul kursor seperti itu. Lalu kita ketik mulai. Mulai Bapak Ibu ya. Nah, karena ini terlihat kecil, maka kita besarkan dengan cara melakukan tekanan kontrol disertai dengan menekan kurung tutup. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan font size seperti ini. Bapak Ibu pilih 44. Tetapi ini saya kira kurang fleksibel. Yang fleksibel caranya Bapak Ibu menekan kontrol, kemudian menekan kurung tutup dan kurung buka. Ini
Kalau memperkecil misalnya menekan kontrol dengan kurung buka, seperti Bapak Ibu. Ya, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini sebagai cover awal dari sebuah slide presentasi. Kemudian supaya lebih menarik lagi, maka pada bagian papan ini akan kita kasih tulisan Bapak Ibu. Jadi caranya insert, kemudian kita masukkan tulisan dari Word Art, kita pilih yang agak kontras. Ya, misalnya kita milih yang berwarna merah. Ya, muncul Bapak Ibu, kita ketik saja quiz. Kita perkecil Bapak Ibu. Caranya seperti tadi, menekan kontrol, kemudian tangan yang satu lagi menekan kurung tutup. Oke, Bapak Ibu, kita pindahkan ke sini. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu kita duplikat saja Bapak Ibu, Ctrl C Ctrl V. Nah, kita tarik ke bawah. Nanti di sini kita beri nama misalnya kuis kelas 5. Seperti itu. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah awal dari pembuatan slide untuk kuis interaktif. Kemudian setelah selesai slide yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu, karena nanti kita juga akan menggunakan sistem navigasi, maka nanti di sini ada yang namanya home. Home di bawah sini Bapak Ibu. Jadi kita masukkan insert, kemudian picture, kemudian kita cari tanda panah. Ya, tanda panah kita cari dulu Bapak Ibu. Jadi di sini home, rumah ya Bapak Ibu ya, bukan tanda panah. Kita cari rumah. Gimana Pak Robert, kedengaran Pak Robert? Kedengaran sekali Pak, kedengaran sekali. Saya memilih yang ini Bapak Ibu, kemudian insert, kemudian ini kita letakkan misalnya di atas. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan slide yang kedua Bapak Ibu. Nah, di slide yang kedua ini biasanya isinya adalah tombol-tombol yang berisi pertama materi, kemudian tombol kuis, dan satu lagi tombol rangkuman. Maka silakan Bapak Ibu membuatnya dengan cara seperti tadi, insert, kemudian pilih save, kemudian pilih rounded rectangle, kemudian Bapak Ibu drag di sini dan Bapak Ibu buat. Ya, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu perhalus atau percantik dengan cara memilih shape style-nya. Nah, di sini saya akan kembali menggunakan warna-warna yang cemerlang, misalnya di sini merah, ya. Setelah itu Bapak atau Ibu kasih tag, ya, misalnya saya di sini akan mengetik materi, ya, materi. Kemudian karena ini terlalu kecil, kita perbesar Bapak Ibu, kontrol kurung tutup. Nah, untuk yang berikutnya, Bapak Ibu tidak usah memasukkan kotak lagi. Bapak Ibu tinggal mengcopy, kemudian Bapak Ibu drag ke kanan. Oh, salah Bapak Ibu ya. Maaf tadi kurang sempurna dragnya. Seperti ini Bapak Ibu. Dan satu lagi. Nah, supaya ada perbedaan antara satu kotak dan kotak yang lainnya, maka untuk yang tengah kita edit dengan memberikan warna hijau. Dan yang ketiga kita juga edit dengan memberikan warna biru. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kotak yang kedua, kita rubah Bapak Ibu. Kita blok. Kemudian kita ketik quiz. Dan untuk kotak yang ketiga, kita blok. Kemudian kita rangkuman. Nah, dan hasilnya seperti ini. Apabila Bapak Ibu, huruf yang ditulis Bapak Ibu di kotak kebesaran, silakan Bapak Ibu kecilkan caranya. Di blok tulisan tadi, kemudian kontrol buka kurung sampai tulisan tadi sesuai dengan kotak.
Ini seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk slide yang kedua. Kemudian untuk slide yang ketiga, ini adalah slide kuisnya. Maka Bapak Ibu harus membuat pertanyaan. Karena yang namanya kuis interaktif itu syaratnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, dia harus menggunakan media komputer. Kemudian dia juga harus berupa soal jawaban mata pelajaran. Kemudian harus interaktif Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan kuis interaktif. Artinya kalau misalnya kuisnya bukan merupakan soal dan jawaban, maka tidak dipandang sebagai kuis interaktif. Jadi sebagai tambahannya, sebelum Bapak Ibu membuat kuis, Bapak Ibu dipersilakan untuk menyediakan soal sebanyak-banyak jawabannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk slide yang ketiga, di sini saya akan membuat sebuah kuis. Jadi kita insert, kemudian kita masukkan kotak, dan di dalam kotak ini nanti akan diisi dengan sebuah pertanyaan. Misalnya, karena tadi kelas 5 SD pertanyaannya adalah misalnya rasa asam adalah, ini adalah pertanyaannya. Maka untuk yang berikutnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuat jawabannya. Caranya sama seperti tadi, di save, kemudian di sini, kemudian drag, Bapak buat seperti ini. Kemudian kita kasih jawaban. Misalnya untuk bagian A ini jawabannya manis. Kemudian jawaban yang kedua, kita tarik lagi Bapak Ibu supaya mudah. Kemudian yang terakhir, kotak yang keempat. Karena biasanya kalau di SD itu jawabannya cuma 4 option. Rapikan Bapak Ibu silakan. Kemudian supaya menarik, maka kotak-kotak jawaban ini harus kita bedakan. Ya, kita bedakan seperti ini. Ya, ini yang hijau, kemudian yang ini barangkali yang merah. Kemudian yang ini kita cari warna yang sedikit kontras. Misalnya hitam, dan yang terakhir adalah yang berwarna ungu. Nah, kemudian jawabannya kita perbaiki. Kalau tadi manis bagian A, bagian B-nya misalnya pahit. Ya. Kemudian bagian C-nya di sini misalnya asam. Dan untuk jawaban yang berikutnya itu adalah sepat atau sepet, Bapak Ibu ya, seperti itu. Karena ini memang hanya sekadar untuk latihan saja. Kemudian setelah kuis yang pertama ini selesai, langkah berikutnya kita akan memberikan efek ataupun animasi-animasi yang akan menarik peserta didik Bapak Ibu. Contoh misalnya, rasa asam adalah, nanti jawabannya apabila misalnya di sini Bapak Ibu, ini kan jawabannya taruhlah asam Bapak Ibu ya, asam. Jadi ketika peserta didik mengklik asam, maka nanti di sini muncul jawaban yang benar. Muncul, timbul, muncul, timbul. Sementara kalau kita mengklik yang manis, maka nanti muncul jawaban yang salah. Mengklik jawaban pahit, maka muncul yang salah. Mengklik jawaban yang sepet, maka jawabannya salah. Jadi bagi peserta didik itu nanti menarik Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Pertama-tama tentunya kita harus memasukkan gambar atau simbol yang berkaitan dengan jawaban. Biasanya ada 2 simbol. Simbol yang benar biasanya menggunakan tanda contreng. Ya, tanda contreng seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kita perbesar. Kemudian satu lagi adalah memasukkan jawaban yang salah yang diwakili biasanya dengan X. Ini Bapak Ibu ya, atau kita cari yang sedikit kontras. Misalnya kita mengambil yang warnanya merah. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita perkecil. Kemudian kita taruh sini. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu, kita harus memberikan efek kepada
tanda centang ini dengan tanda yang kali ini. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan trigger. Jadi trigger ini fungsinya untuk memberikan efek sehingga nanti ketika murid memberikan jawaban yang benar, maka yang muncul adalah tanda centang. Tetapi ketika murid memberikan jawaban yang salah, maka nanti akan muncul tanda X yang berwarna merah. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Pertama-tama kedua simbol ini akan kita animasikan Bapak Ibu. Jadi animasikan di sini, kita pilih yang pertama tampilan, misalnya di sini saya biasa menggunakan zoom, ya. Seperti ini Bapak Ibu, itu tampilannya ketika dianimasikan. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita harus menggabungkan antara animation pen di sini, ya Bapak Ibu, ini di sini kelihatan animation pen dengan satu lagi yaitu select pen. Ya, select pen. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa dalam penggunaan trigger ini Bapak Ibu harus mengeluarkan animation pen, kemudian satu lagi adalah selection pen. Nah, untuk apa ini Bapak Ibu? Ini untuk mengetahui letak, ya, letak dari masing-masing tanda. Misalnya Bapak Ibu, kita ingin tahu bahwa dalam kuis ini jawaban yang salah itu ada 3 dan jawaban yang benar itu ada 1. Jawaban yang benar itu adalah bagian C. Maka kita harus tahu di mana posisinya. Oh, ternyata di rounded rectangle 5. Ya, rounded rectangle 5. Kemudian yang manis itu ada di rounded rectangle 3. Kemudian yang pahit itu di rounded rectangle 4 dan yang cepat ada di rounded rectangle 6. Jadi, Bapak Ibu ya seperti itu. Jadi ini harus diketahui supaya nanti tidak tertukar. Kalau Bapak Ibu tidak memunculkan animation pen dan selection pen, maka nanti yang terjadi adalah terbalik. Jadi anak menjawab bagian yang benar justru malah muncul tanda yang salah, atau sebalik, anak menjawab jawaban yang salah muncul tanda yang benar. Seperti Bapak Ibu. Nah, setelah panel animation pen dengan selection pen ini muncul, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu trigger kepada masing-masing jawaban. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu kan bahwa picture 7 ini adalah mewakili jawaban yang benar. Maka ini hanya digunakan untuk bagian, sehingga nanti kita di sini klik Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu menggunakan trigger Bapak Ibu. Kemudian on click. Tadi kalau tidak salah di nomor, kita ulang Bapak Ibu ya. Jadi asam itu di nomor 5. Kita pilih klik ini. Kemudian kita pilih trigger dan kita pilih rounded rectangle 5. Nah, jadi ini sudah menunjukkan jawaban yang benar. Kita praktikkan Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya klik asam, maka muncul seperti ini. Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk jawaban yang lain, itu artinya jawaban yang selain nomor 5 ini berarti nanti akan berhubungan dengan picture 8. Ya, kalau kita klik picture 8 ini, seperti ini Bapak Ibu, berarti nanti akan berhubungan dengan jawaban-jawaban yang salah. Karena di sini jawaban salahnya ada 3, maka di sini picture 8-nya masih ada 3 Bapak Ibu. Masih ada 2 lagi, karena sudah ada 1. Maka kita bikin lagi Bapak Ibu picture 8-nya, caranya Bapak tambahkan atau Ibu tambahkan add animation. Ya, kita pilih yang sama animasinya yaitu zoom. Klik. Nah, sehingga muncul yang picture 8 ada 2. Satu lagi Bapak Ibu, kita add animation lagi, kemudian kita pilih zoom. Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian masing-masing gambar ini kita hubungkan dengan jawaban yang salah. Ya, jadi kita klik trigger, kemudian klik on, klik off, kemudian kita pilih jawaban yang salah. Saya ulangi lagi, sudah lupa nih Bapak Ibu. Yang manis nomor 3, kemudian yang pahit nomor 4, yang ini nomor 6, berarti 3, 4, 6. Ya, Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Klik ini, kemudian trigger, kemudian kita pilih nomor
3. Seperti ini. Yang ini kita pilih klik, on klik nomor 4, dan satu lagi mana ya? Kita pilih trigger, on klik, kemudian pilih nomor 6. Kita praktekkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita klik manis, maka muncul itu. Kemudian kita klik pahit, maka muncul itu. Kita pilih jawaban yang benar, maka muncul ini, dan kita klik yang cepat, maka munculnya tanda X. Itu artinya apa yang kita lakukan tadi sudah benar. Kemudian di dalam tampilan ini ada sebuah kekurangan Bapak Ibu. Jadi ketika tanda centang dan tanda kali ini muncul, dia tidak bisa kembali lagi ke dalam. Ya, jadi langsung muncul. Nah ini sangat mengganggu Bapak Ibu. Nah untuk mengatasi itu, maka kita harus melakukan animasi yang berlawanan arah. Ya, yang berlawanan arah. Jadi karena di sini berlawanan arah, maka nanti di picture 8 ini gimana Pak Obed? Waktunya masih Pak Obed? Iya Pak, kita sudah tinggal sedikit lagi waktunya, tinggal sekitar 7 menit lagi Pak. 7 menit lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Iya. Karena tanda centang dan tanda kali ini tadi tidak berbalik arah lagi ke dalam, artinya kalau seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita klik manis, itu kan maunya kita itu dia balik ke dalam lagi Bapak Ibu. Kemudian pahit juga sama, asam juga sama, dan cepat juga sama. Tapi ternyata dia tidak balik. Maka nanti kita harus memberikan animasi selanjutnya, animasi yang berlawanan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya untuk jawaban yang benar, kita klik, kemudian kita add animation lagi, tapi dengan animasi yang berbeda. Ya, misalnya saya menggunakan plot out Bapak Ibu ya. Plot out. Nah, kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengklik asam, nah seperti ini. Ini belum Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang lainnya sama juga Pak Ibu. Jadi untuk yang salah, kita klik di picture 8. Kemudian kita trigger on click off. Kemudian, salah Bapak Ibu ya, add animation. Kemudian kita kasih plot out lagi. Nah, jadi yang picture 8 kita kasih dua Bapak Ibu. Yang satu animasinya zoom. Kemudian yang satu lagi animasinya yang berupa plot out. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Sehingga nanti jawaban itu ketika kita klik, dia muncul, kemudian dia masuk lagi. Dan itu akan membuat menarik para peserta didik. Barangkali demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu yang saya gunakan sudah cukup lama, dan nampaknya sudah habis waktu yang diberikan oleh moderator. Maka apabila Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir pada sore hari ini ingin mendalami lebih jauh mengenai pembuatan kuis melalui aplikasi PowerPoint ini, bisa langsung japri ke saya. Demikian Pak Obed yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, atas semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya tadi melihat Pak Yusuf mempresentasikan itu, fokus saya ngelihat ini adalah sesuatu yang sangat interaktif sekali ya. Anak-anak kecil pasti senang ya Pak Yusuf ya. Mungkin pemirsa teman-teman yang ada di sini sudah tidak tahan lagi tangannya untuk mengetik pertanyaan begitu ya. Dan bahkan satu lagi mungkin teman-teman di sini penasaran nih dengan Pak Yusuf, karena tadi saya tidak mengenalkan Pak Yusuf dengan lengkap gitu ya. Nah, Pak Yusuf ini lahir di dia lahir di, kalau kita lihat di sini CV-nya ya Bapak Ibu, beliau lahir di Bengkulu Utara gitu ya. Nah, saat ini dia berkecimpung di dunia pendidikan sebagai seorang guru kimia
selama 26 tahun. Beliau juga alumni dari 2 universitas. Wah, sangat keren sekali ya. Yang pertama Universitas Institut Bogor dan Universitas Lampung gitu ya. Jadi setelah saya jelaskan dengan lengkap Bapak ini pasti Bapak Ibu tidak penasaran lagi. Nah, namun yang satu kali ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu udah nggak tahan nih mengetikkan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, yang tercepat 3 pertanyaan itu yang akan kita yang akan kita terima. Silakan Bapak Ibu, dan jangan lupa juga untuk mengisi link formulir ya. Link pendaftarannya Bapak Ibu sudah saya berikan di chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengetik, ataupun bisa langsung ya Bapak Ibu dengan memberikan izin langsung bertanya gitu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Wah, mungkin lagi mikirin ini ya Pak Yusuf ya, yang harus dipertanyakan. Karena tadi saya lihat itu, saya aja Pak Yusuf sebagai guru yang senior gitu ya, yang anak-anak gede, wah ini interaktif sekali nih. Bahkan ini nanti saya akan buat ini untuk anak-anak SMA ya. Karena saya lihat di situ Pak Yusuf itu sangat handal sekali membuat platform yang sangat interaktif dan menarik. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Yusuf ya, dari Bu Lia. Bagaimana caranya agar bisa menggunakan kunci sehingga siswa langsung dapat nilai tadi? Belum paham, mohon diperjelas Pak Yusuf. Silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama ke Ibu Yuliati Mulyana. Wah, ini pertanyaan yang sangat berat nih Pak Ober. Ini berkaitan dengan bagaimana kalau siswa bisa bagaimana caranya agar siswa bisa menggunakan kunci sehingga siswa langsung dapat nilai tadi. Oh, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan masalah nilai untuk Ibu Yuliati Mulyana, ini nampaknya barangkali saya belum begitu paham ya. Jadi belum sampai penilaian Ibu. Jadi yang saya jelaskan ini untuk sementara ini hanya bagaimana cara membuat sebuah kuis yang ini. Barangkali dari kawan-kawan yang sudah sampai kepada pembuatan nilai bisa langsung ikut memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang sangat baik dari Ibu Yuliati Mulyana ini. Monggo kawan-kawan. Sudah Pak Yusuf? Sudah. Oke, nah yang satu lagi ya Bapak Ibu, karena waktu sudah tidak cukup lagi, sekitar 5 menit lagi ya. Di sini bukan pertanyaan Pak Yusuf, Bapak Ibu yang ada di sini ini pengen banget Pak materinya atau videonya mereka akan terapkan di sekolah mereka masing-masing. Wah, Bapak Yusuf hadir di sini sangat memberkati ya untuk teman-teman yang ada di sini gitu ya. Jadi bukan pertanyaan Pak Yusuf, mereka pingin banget materinya. Boleh ya Pak Yusuf, nanti teman-teman langsung aja japri Pak Yusuf, dengan senang hati Pak Yusuf akan memberikannya. Nah, saya tutup ya pertanyaannya karena waktu sudah tidak cukup. Untuk itu saya kembalikan ke Bu Ius sebagai host. Silakan Bu Ius. Halo Bu Is. Masih di mute Bu Is. Suaranya belum kedengaran Bu. Ya, saya sudah ya Pak. Oke, silakan Bu. Ya. Terima kasih kepada Pak Yusuf selaku presenter kita yang memberikan materi yang sangat menginspirasi dan juga memberikan semangat gitu. Jadi tidak menjadikan kita pandemik ini menjadikan kita berhenti bergerak ya Pak ya, gitu. Tetap berkreatif dan tetap inovatif dengan berbagai media baik offline maupun online ya, gitu. Terima kasih juga kepada Pak Ober sebagai selaku moderator yang sudah mendampingi kita untuk sama-sama dalam pelatihan ini sehingga jadi lebih menarik ya gitu. Dan juga kepada Bu Yuliati Mulyana dan juga tadi ada Pak Ridwan ya yang sudah mengiringi kita, mendampingi kita untuk VCT hari ini, dan juga Bapak Ibu semua
yang sudah sama-sama ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan kepada anak-anak kita semua. Ya, dari saya cukup sekian. Kita tutup saja kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ober sebagai moderator, Ibu Ei sebagai host, dan juga Pak Yusuf sebagai presenter. Ini kekuatannya kerjasama tim cukup menarik dan hebat ya, timnya sudah solid. Ya, dan yang dipresentasikan bukan hanya menarik, ini terkait dengan kebutuhan kita. The material presented is interesting. The teacher really need a cheerly, firmly, moderator, host, and presenter are already active and solid. Nah, kemudian di sini yang ingin saya komentari, di player udah bagus, tidak ada komentar, sepertinya cukup untuk player karena betul sekali di situ player yang indah itu angka lebih baiknya memang semua instruktur ditulis sih sebenarnya ya, tiga-tiganya saya lihat di player itu udah pas gitu ya. Dan bukan hanya tadi permintaan para partisipan, termasuk permintaan saya juga ya Pak Yusuf, saya khusus materi ini nih, saya akan minta link YouTube-nya untuk share Japri ke saya juga untuk saya apa istilahnya saya bagikan juga ke teman-teman yang lain karena memang materi ini menarik ya, cukup luar biasa dan insya Allah bermanfaat untuk rekan guru lainnya dalam hal pemanfaatan PowerPoint. Itu saja Bu Is, Pak Ober dan Pak Yusuf, semangat terus dan saya tunggu pikon-pikon lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Diingatkan nanti ada sesi berikutnya ya Bapak Ibu, silahkan tinggal tekan linknya langsung masuk. Gampang ya Bapak Ibu, gratis. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah